Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya menyapa juga untuk Bapak Ibu yang di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita bisa ambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata apapun Tuhan. Betapa besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kami merendahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji, kami mau mengangkat pujian bagi-Mu Bapa. Sembah Dia, mari angkat suara kita. Haleluya. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Segala puji dan hormat hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Sebab kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih dan karya salib-Mu Tuhan, Kau telah tebus hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab ku hidup selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Ku hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku,
selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragu, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab ku hidup selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Oh Yesus, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih dan karya salib-Mu jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik. Haleluya, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sebab pengorbanan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kasih dan karya salib-Mu menjadi bukti Tuhan, bahwa Engkau sayang kepada kami Tuhan, umat-Mu yang begitu berdosa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, kami mau memulai ibadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Mari hadir Tuhan di tengah-tengah kami, urapi setiap kami yang datang ke tempat ini dan jemaat yang ibadah secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, boleh sapa kanan kiri, depan belakangnya. Kita mau angkat satu pujian bahwa Allah bangkit untuk kita. Amin. Kita mau bersorak bagi Dia. Semua tangannya boleh di atas. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu,
Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita katakan Allah bangkit, bangkit, bersoraklah, katakan hey, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, boleh silakan duduk. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya boleh undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita boleh angkat persembahan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami akan memberi yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau telah memberkati kami begitu berlimpah Tuhan. Kau berkati setiap kami yang memberi, berkati pekerjaan kami Tuhan, usaha kami, sekolah kami Tuhan. Apapun yang kami perbuat, Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Allah bangkit. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendengar yang lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia.
percaya Tuhan, di tangan-Mu ada janji Engkau untuk kami Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Lewat suka dan duka Tuhan, kami tahu Engkau bersama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kami milik-Mu Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Mari ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, di tangan-Mu ini janjiku, milik-Mu, Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya.
pada janji-Mu bagi hidup kami. Lewat suka dan duka, kami tetap mau berjalan bersama-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, aku percaya. Katakan dengan senap hatimu, Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karenamu, karenamu, dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ini bukti pengakuan kami, Tuhan. Kami mau hidup karenamu, Tuhan, dan hanya untuk-Mu sampai akhir hidup kami, Tuhan. Kami mau terus percaya, Tuhan, kepada Engkau, karena kami milik-Mu, Tuhan. Di dalam tangan-Mu, Tuhan, kami merasa aman, Tuhan. Di dalam Engkau, Tuhan, kami percaya, Tuhan, Kau gak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar buat kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu, Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar buat kami, Tuhan. Gak bisa kami balas dengan apapun, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus, buat pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu, Tuhan. Biarlah pagi hari ini, Tuhan, semua pengagungan kami Engkau boleh terima dengan penuh sukacita, Tuhan. Saat ini, Tuhan, tiba saatnya, Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar lewat firman-Mu, Tuhan, kami boleh merasa dibangkitkan kembali, Tuhan. Kami boleh merasa bertumbuh, Tuhan. Ada buah-buah yang kami hasilkan, Tuhan, lewat firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh silahkan duduk. Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Saya percaya saudara penuh sukacita, damai sejahtera, dan dalam keadaan semua sehat diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini kita semua dalam keadaan baik. Ya, itu semua karena Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang membungkus kita dengan kuasanya, saudara ya. Sehingga kita seperti saat ini. Dan doa kita adalah supaya kita terus tetap sehat dan terutama memiliki kesehatan rohani, memiliki kesehatan jiwa, dan memiliki kesehatan secara jasmani. Kalau roh kita, rohani kita sehat, saudara,
itu berdampak kepada kesehatan tubuh kita. Ya, makanya ada yang mengatakan mens sana in corpore sano, saudara ya, di mana ada kesehatan jiwa, di situ ada kesehatan jasmani ya. Jasmani kita sehat karena jiwa, roh kita sehat ya. Puji Tuhan, firman Tuhan saudara pagi hari ini saya beri judul rencana Tuhan ya, rencana Tuhan atas hidup kita ya. Rencana Tuhan. Saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Ini biasanya ayat yang menjadi favorit banyak orang Kristen ya, ayat 28 khususnya. Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara ya. Kita hormati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ya, kita baca bersama-sama. Kita sudah lama tidak baca firman Tuhan secara bersama-sama. Baik saudara di ruangan ini maupun di rumah, saudara bisa membuka Kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 30 ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya ulangi, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita baca 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita membaca sebuah kebenaran yang sangat luar biasa, saudara. Rencana Tuhan adalah supaya setiap kita, saudara, mengalami ya kemuliaan, ya, mengalami kemuliaan, mengalami keserupaan dengan Kristus, saudara ya. Jadi tujuan, rencana daripada Tuhan Yesus ya, kita ini mempunyai keserupaan. Ya, kita mempunyai wajah-wajah rohani seperti wajah rohaninya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, itu sebabnya saudara, ya Tuhan memakai segala sesuatu, peristiwa-peristiwa, masalah-masalah, kejadian-kejadian dalam hidup kita, ya, oleh Tuhan dipakai, ya, dipakai oleh Tuhan untuk tujuan daripada Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara, kita ini ya adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau kita nggak dipanggil oleh Tuhan, nggak bisa kita menjadi orang percaya. Ya, karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Jadi saudara, tidak ada orang yang bisa mengaku atau menerima Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita ini saudara bukan main-main. Keberadaan kita menjadi orang percaya itu adalah panggilan Tuhan. Ya, kalau kita tidak dipanggil oleh Tuhan, saudara, kita nggak bisa jadi orang percaya. Sekalipun kita mungkin lahir dari keluarga Kristen, ya, kita nggak bisa menjadi orang percaya yang bergaya hidup
hidup sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kalau kita tidak dipanggil. Mungkin kekristenan kita hanya tradisi, kekristenan kita hanya agamawi, saudara. Ya, sehingga dengan demikian, saudara, kita nggak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami revival, kebangunan rohani sehari-hari dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, kita berbahagia setiap kita ya menerima panggilan dari Tuhan, ya, dan kita bersikap responsif ya terhadap panggilan itu. Jadi kalau saudara duduk di tempat ini, kita bisa berkumpul sebagai orang-orang percaya, kita bisa berbagi kasih, ya, kita bisa saling curhat, kita bisa ya saling menasihati, saling mendoakan, semua karena panggilan Tuhan, saudara. Tanpa dipanggil Tuhan kita tidak bisa. Ya. Nah, tapi saudara, ada orang yang dipanggil Tuhan tapi tidak responsif. Ya. Jadi ada orang-orang ya, karena Tuhan ya mau setiap orang diselamatkan, saudara. Setiap orang mau diselamatkan ya, itu rencana Tuhan, saudara. Tapi ada orang-orang yang tidak respon terhadap panggilan Tuhan. Ya. Ada yang menolak. Ya, karena manusia itu, saudara, punya kebebasan. Ya, dari sejak diciptakan manusia ya mempunyai hak untuk memilih antara yang baik dengan yang tidak baik. Ya, antara meresponi panggilan Tuhan dan tidak meresponi panggilan Tuhan. Ya, jadi ada orang-orang, saudara, yang sudah dipanggil oleh Tuhan tapi mengeraskan hati. Ya, mengeraskan hati, tidak mau ya merespon panggilan Tuhan. Dan orang yang tidak mau merespon panggilan Tuhan, saudara, akibatnya apa? Mereka tidak bisa dekat dengan Tuhan. Mereka tidak bisa menjadi anak-anak Tuhan. Mereka tidak bisa ya intim berhubungan dengan Tuhan, saudara. Nah, orang-orang yang seperti itu bisa menjadi ateis misalnya ya. Menjadi orang skeptis ya. Kalau ateis tidak percaya Tuhan. Kalau skeptis itu masa bodoh dengan panggilan Tuhan. Tapi juga ada, saudara, orang-orang yang menciptakan agama sendiri. Ya. Dan kita harus hati-hati jangan kekristenan kita karena menciptakan agama sendiri. Bagaimana menciptakan agama sendiri, saudara? Orang menciptakan agama sendiri itu, saudara, ya, dia kalau ya menjadikan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dibuat itu disembah. Ya, ada orang yang menyembah hasil karyanya, pikirannya, ya. Mungkin dia mengatakan saya tidak menyembah patung. Tapi sebenarnya dia menyembah Allah berdasar imajinasinya sendiri, saudara. Ya, berdasarkan angan-angannya sendiri. Allah yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Nah, bukan Allah yang ada di dalam Alkitab, bukan Allah yang ada di dalam ya firman Tuhan, saudara. Tapi Allah yang diciptakan menurut konsep pikirannya sendiri. Nah, kalau itu, saudara, kalau kita seperti itu sama dengan menyembah berhala. Ya. Artinya Allah itu ada dalam pikiran kita. Jadi Allah lebih kecil dari pikiran, itu berhala. Jadi di dunia ini seperti itu, saudara. Banyak orang mengkonsepkan tentang Allah, banyak orang mengkonsepkan tentang agama. Ya, artinya agama tentang Tuhan, tentang Allah itu ada dalam kotak pikiran manusia. Nah, artinya kalau seperti itu agama atau Allah itu lebih kecil dari pikiran manusia. Ya, jangan sampai kita terjebak ya. Saudara punya ya, kita seolah-olah beragama, seolah-olah kita percaya Tuhan, enggak taunya Tuhan yang kita percaya itu Tuhan hasil pikiran kita sendiri. Bahaya, saudara, itu menyembah berhala. Ya.
menyembah berhala. Ya, Tuhannya orang seberang ya, itu sebenarnya hasil imajinasi ya, tahayul ya, fiksi ya. Agama seberang itu hasil takhayul, Saudara, hasil fiksi ya, dongeng ya, buatan manusia. Nah, tapi Saudara, yang benar adalah ya, kita harus dikuasai oleh Tuhan yang maha agung ya. Tuhan yang maha kuasa ya. Itu harus menguasai kita, bukan kita menguasai itu Tuhan. Kalau kita menguasai Tuhan dengan pikiran kita, itu berhala karena Tuhan lebih kecil dari pikiran kita. Ya. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan Dia patut kita sebut Tuhan. Karena apa, Saudara? Karena Dia adalah yang memanggil kita, yang memilih kita, yang menguduskan kita. Ya, Dia jadi imam besar buat setiap kita yang selalu bersyafaat untuk kita. Dia selalu mengampuni kita. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus ya jauh melampaui akal pikiran kita. Ya, pikiran kita nggak ada apa-apanya, Saudara ya, dibanding pikiran Tuhan, dibanding ya kemampuan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Ya, memang Saudara, manusia terus pengetahuannya berkembang. Ya. Dan saya terheran-heran kalau saya belajar, saya membaca, Saudara. Ya. Sekarang Saudara, DNA manusia itu, Saudara, bisa diedit. Tahu DNA? Ya, yang belajar SMP, SMA pasti tahu DNA, Saudara ya. Ya, apalagi yang kuliah lebih tahu. Saudara, setiap kita ini punya DNA. Ya, DNA kita bisa diedit. Artinya Saudara, kalau kita misalnya menikah dan nanti keturunan kita kita mengendaki enggak seperti kita, bisa. Kita kan rambutnya hitam rata-rata orang Indonesia. Itu bisa diedit. Ya, diedit supaya apa? Rambutnya pirang. Nanti anak kita supaya rambutnya pirang tuh bisa. Ya. Saya sampai kaget. Waduh, pengetahuan manusia sudah seperti itu. Dan itu sudah dipraktekkan di dunia pertanian, dunia hewan, Saudara ya. Pertanian, di dunia pertanian dulu kalau Saudara lihat kembang sepatu itu hanya warnanya apa waktu Saudara kecil? Merah. Sekarang ada yang kuning, ada yang hitam. Itu rekayasa genetika, Saudara. Ya. Terus ada apa lagi, Saudara? Ya. Ayam, ya. Ayam yang kita makan itu hasil rekayasa genetika, Saudara. Saya pernah pelihara ayam yang biasa kita potong dari kecil, ya. Ternyata, Saudara, setelah gede ayam itu yang pertama nggak bisa kawin. Ya, jadi Saudara nggak bisa punya anak, ya, dia cuma lolak gitu, Saudara. Gede badannya ya, waktu itu saya pelihara, badannya gede tapi bisanya cuma lolak makan aja, Saudara. Karena sudah di rekayasa genetik itu, Saudara. Ya, dia cuma kerjanya makan aja, ya, makan sama apa, ya. Makan, nanti minum, makan, minum. Udah memang dulu konsep seperti itu. Dan nggak bisa ini kayak ya bencong, Saudara ya. Kalau bencong masih ada keinginan ya, keinginan birahi gitu. Ini nggak ada. Ayam yang kita makan itu bukan ayam yang alami, Saudara ya. Ya, kalau ayam kampung itu ayam benar-benar alami, belum mengalami rekayasa genetika, Saudara ya. Nah, Saudara, pengetahuan manusia sudah begitu luar biasa ya. Kita bisa di-cloning, Saudara. Ya, manusia bisa cloning. Ya, dan nanti pasti ada ya cloning manusia itu supaya menghasilkan manusia yang pintar ya. Itu nanti bisa di-cloning. Ya, apalagi di negara-negara yang komunis, yang tidak hormat, tidak takut akan Tuhan, bisa melakukan.
Ya, mereka nggak takut sama Tuhan bisa mengkloning manusia, saudara ya. Ya, seperti misalnya di China bisa. Nah, kalau negara-negara yang beragama mungkin masih ya tidak mau melakukan itu, saudara ya, karena bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya kembali ya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ini, saudara, sepandai sepintar apapun kita, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemahatauan Tuhan. Amin. Itulah Tuhan kita luar biasa. Ya. Tadi manusia itu luar biasa diciptakan oleh Tuhan. Memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita itu luar biasa diciptakan. Tapi sekalipun kita luar biasa, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan kemahatauannya sungguh tidak terbatas. Karena Tuhan Yesus adalah Allah pencipta langit bumi serta isinya. Haleluya ya. Dan yang memanggil kita adalah Tuhan yang kemahatauannya luar biasa itu, saudara. Kita dipanggil supaya tadi tujuannya kita memiliki keserupaan dengan Kristus. Ya. Wajah rohani kita, karakter kita, kasih kita supaya seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan ini luar biasa, saudara. Ya. Saudara, karena pengetahuan satu saat akan lenyap. Semua yang ada di dunia yang bersifat jasmani ini satu saat akan lenyap. Pengetahuan, hikmat akan lenyap. Ya, saudara, tapi saudara yang tidak akan pernah lenyap ya dari kehidupan kita adalah karakter kita, saudara, kasih kita, saudara, ya, kasih kita, ya, keserupaan kita dengan Yesus tidak akan pernah berubah, ya. Itu sebabnya, saudara, kita harus berlari-lari mengejar, ya, untuk mendapatkan keserupaan Yesus, untuk mendapatkan wajah-wajah rohani Yesus, ya, kehidupan Yesus, saudara. Saudara, ya, sejak COVID, saudara, saya banyak mendengar ya pengajaran-pengajaran teologi yang ada di YouTube, yang ada di Facebook dan sebagainya, saudara. Saya banyak belajar, ya, saudara, hampir setiap hari, saudara, saya belajar, ya, karena begitu mudahnya sekarang untuk bisa banyak belajar melalui HP kita, saudara. Dan kesempatan itu karena saya banyak waktu, saya pakai untuk banyak belajar. Saudara, ya, saya perhatikan orang semakin pintar, ya. Orang semakin pintar, ada yang sarjana, ada yang S2, ada yang S3. Orang semakin pintar. Kebanyakan orang itu jadi sombong, saudara. Seperti Alkitab. Ya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang-orang pintar secara teologi, saudara. Tetapi apa, saudara? Apakah mereka orang-orang yang baik-baik, yang memiliki pertumbuhan karakter yang baik? Ternyata enggak, saudara. Orang-orang Farisi, waduh, sombong. Ahli-ahli Taurat, begitu sombong mereka. Melawan Tuhan Yesus, mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Imam-imam, kita tahu sendiri, saudara, dari Alkitab, ketika ada orang yang dalam keadaan tidak berdaya, habis dirampok, digebukin, ya, sama perampok, ya, imam-imam, ya, mereka para rohaniawan, ya, mereka enggak menolong, saudara, orang Samaria yang tidak berdaya, yang dirampok, yang dipukuli, saudara. Mereka enggak melakukan pertolongan. Ini membuktikan, saudara, ya, kalau ya Alkitab itu kita jadikan pengetahuan saja, akan membuat kita sombong, saudara. Ya, seharusnya firman Tuhan itu harus ya mengubah kehidupan kita, saudara.
Amin. Ya. Firman Tuhan itu bukan sekedar kita jadikan pengetahuan, bukan sekedar ya membuat kita supaya pintar, tapi firman Tuhan yang kita dengar itu harus kita lakukan, saudara. Itu sebabnya, saudara, ya kita harus berbuah. Yang penting bukan semakin tahu, semakin pintar. Tapi yang penting adalah seperti firman Tuhan katakan, saudara, supaya kita berbuah-buah. Dan Yesus adalah ya sosok manusia 100% yang kemarin saya sudah sampaikan. Sosok manusia 100%, saudara, yang hidupnya penuh dengan buah-buah yang lebat. Di dalam Yesus ada kerendahan hati. Di dalam Yesus ada kepedulian. Di dalam diri Yesus ada kasih yang sempurna. Ada pengampunan. Ya, ada janji-janji. Haleluya yang sempurna. Saudara, Yesus bagaikan ya pohon yang lebat sekali buahnya, saudara. Haleluya. Dan setiap orang bisa menikmati. Haleluya. Saudara, itulah tujuan daripada panggilan kita. Tujuan dari rencana Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, penuh dengan buah-buah yang lebat. Ya, saudara, apa artinya kita pandai berteologi? Ya, apa artinya ya kita banyak tahu tentang segala sesuatu, tetapi tidak didapati buah dalam hidup kita, seperti pohon ara, ya, yang daunnya begitu lebat, tetapi ketika ya dilihat oleh Tuhan Yesus, saudara, tidak ada buahnya, ya. Dan pohon itu dikutuk oleh Tuhan menjadi pohon yang seketika menjadi pohon yang layu dan kering, saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Tentunya kita tidak mau menjadi seperti pohon ara yang kering yang tidak menghasilkan buah. Ya. Tuhan mau setiap kita produktif, saudara, menghasilkan buah. Haleluya. Buah itu, saudara, ya, bukan hanya materi. Saudara hidup dengan penuh kasih, ya, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak. Itu adalah buah. Ya. Saudara selalu menyediakan ruangan khusus di hati saudara atas kesalahan-kesalahan orang lain. Itu adalah buah. Ya, jadi kalau ada orang salah kepada kita, kita bisa memaafkan. Ada ruangan khusus untuk bisa menerima kelemahan, menerima kekurangan orang lain. Amin. Coba cek hati saudara, ada nggak ruangan khusus? Atau selalu saudara menghakimi? Ya, ada orang-orang yang ya getolnya suka menghakimi. Oh, kamu sesat. Oh, kamu nggak mengikuti ajaran saya, kamu pasti masuk neraka. Ya, saudara, ya, di dalam dunia ini tidak ada pengajaran yang sempurna. Ya, jadi kalau kita tidak sempurna dalam pengajaran itu sudah wajar karena kita manusia yang tadi saya katakan terbatas. Ya, tetapi yang penting adalah menjadi orang yang bernilai. Bernilai apa, saudara? Bernilai karakter Kristus. Ya, ada kasih, ada pengampunan, ada kelemah lembutan, ada kemurahan hati, ya, suka memberi, suka berbagi, ya, ada kepedulian dalam hidup. Ya, saudara, itu buah. Ya, jangan sampai ya hidup kita yang diberkati Tuhan dengan kesehatan, diberkati Tuhan dengan ya keistimewaan ini tidak berbuah, saudara. Jangan didapati
kita bagaikan pohon ara yang kering. Ya. Yang selalu egois, mementingkan diri sendiri. Ya. Tidak ada kasih. Maunya semua orang mengasihi dia. Ya. Maunya semua orang fokus kepada dirinya. Nah, itu egois, saudara. Maunya nyedot orang lain. Orang lain disedot supaya memperhatikan. Orang lain disedot supaya memberi. Orang lain disedot supaya mengampuni. Tapi dirinya sendiri nggak mengampuni. Ya. Saudara, jadi jangan menjadi orang Kristen yang kemana-mana bawa sedotan. Ya. Bawa sedotan. Semua orang disedot. Ya. Saudara, ya. Kalau kita kekristenan kita hanya nyedot, ya, saudara, itu egois. Mengharapkan orang lain selalu baik, selalu baik, selalu baik. Kamu harus baik dengan saya. Kamu harus baik dengan saya. Ya, oh istri, kamu harus baik dengan aku suamimu. Ya, oh anak-anak, kamu harus baik kepada papamu. Ya, kamu harus suka memberi papamu. Wah, ya sedot. Saudara, kekristenan bukan mengajarkan kita egois. Kekristenan mengajarkan kepada kita supaya kita kasih itu bukan sekedar sandiwara. Ya, kasih itu adalah perbuatan. Kasih itu adalah sebuah kenyataan. Ya, memang saudara tidak semua kita bisa berbagi dalam bentuk berkat-berkat jasmani. Tapi saudara kita bisa berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Amin. Pagi-pagi saudara berlutut, berdoa, ya, menyembah Tuhan. Ingat akan saudara-saudara yang lain, yang bebannya berat, ya, yang masih ada ikatan-ikatan, yang hidupnya belum benar. Kita berdoa, saudara. Ya, kita menangis di hadapan Tuhan untuk saudara-saudara kita. Oh, itu powerful, saudara. Amin. Ya, powerful ketika untuk berdoa, ya. Ya, pagi-pagi kita udah bangun Tuhan. Memang saya tidak bisa berbagi secara jasmani berkat-berkat materi, tapi saya berdoa Tuhan, ya, untuk saudara-saudara saya. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Jadi saudara, ya, kita jangan menjadi orang Kristen sedotan. Ya. Semakin kita suka nyedot, semakin jauh dengan keserupaan Kristus. Semakin kita suka menyedot, saudara, semakin jauh menjadi orang Kristen yang berbuah-buah. Ya. Memang saudara, bukan berarti kita tidak boleh menerima pemberian. Ya. Itu berkat Tuhan, harus kita terima pemberian-pemberian dari saudara kita yang kita kasihi, saudara. Ya. Tapi saudara, kita jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang suka berbagi kepada kita. Ya, mari kita doakan keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita bersaksi kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan ini marturia, saudara. Tugas pokok orang Kristen itu dua. Marturia, yaitu bersaksi dan menginjil. Yang kedua, berdiakonia. Ya. Jadi saudara, gereja harus melakukan marturia. Orang percaya harus melakukan marturia, bersaksi dan menginjil. Ya. Keuangan gereja harus dipakai untuk bersaksi, untuk misi, untuk diakonia, saudara, ya. Ya. Banyak orang, ya, udah meleset dari tujuannya bergereja, saudara. Gereja sibuk, urusannya apa, saudara? Di dalam. Ya, sibuk membangun fasilitas. Ya. Sibuk, ya, dananya kesedot, ya, supaya lantainya berkarpet yang tebal, ya, supaya
gerejanya kedap suara sehingga habis-habisan. Bahkan ada gereja yang untuk musiknya aja nilainya miliaran, saudara. Ya, gitarnya mahal, ya, keyboardnya mahal, ya, alat-alat musik sound systemnya mahal, saudara. Saudara, bukan itu tujuan gereja. Terus alasannya apa? Ini rumah Tuhan, ya, ini bait Allah, harus bagus. Ya, kursinya semua harus bagus, ya, mimbarnya harus dilapisi emas kalau perlu, ya, sudah ya, AC-nya harus AC yang yang bagus, yang berkualitas, ya, semuanya harus bagus, tidak ada yang tidak bagus. Sampai gereja itu, wow, saudara, ya, begitu mewahnya sehingga orang nyanyinya selalu, ku ingin tetap di sini. AC-nya enak, seger, ya. Wah, ya, penataan ruangannya sangat artistik, ya, sangat indah, ya. Saudara, ingat yang selalu saya dengung-dengungkan, gereja bukan gedungnya. Amin. Bait Allah itu bukan gedungnya. Bait Allah ini kita orang percaya, inilah bait Allah, saudara. Keuangan banyakkan bukan untuk marturia, bukan untuk berdiakonia, tapi habis untuk fasilitas. Ya, saudara, kita memang perlu fasilitas, tapi yang sederhana aja, nggak usah mewah-mewah, saudara. Amin. Supaya kita bisa berbagi, supaya kita bisa menolong orang. Karena itulah fungsi gereja. Fungsi gereja itu orang-orang percaya marturia dan diakonia. Ini yang penting. Kalau gereja tidak marturia, tidak berdiakonia, yaitu berbagi, berdiakonia itu berbagi dengan orang-orang yang kekurangan, ya, seperti firman Tuhan di pasal 4 Matius pasal 25. Ya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu menengok. Ya, saudara, Tuhan kapan? Tuhan seperti itu. Ya, lakukan kepada orang-orang yang kekurangan. Lakukan kepada orang-orang yang lemah. Lakukan kepada orang-orang miskin. Itulah berbagi kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, ya, kalau kita berbagi jangan melihat ya latar belakang orang. Ya. Orang Yahudi itu sangat membenci orang-orang Samaria, saudara, bangsa Samaria. Ya. Itu sebabnya saudara, ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Justru orang Samaria yang menolong orang yang tidak berdaya. Jangan sampai seperti itu, saudara. Kita kelihatan beragama, tapi kita nggak punya belas kasihan. Kita nggak mudah tersentuh hati kita kepada orang-orang yang kekurangan. Ya, beragama tapi berhati batu. Beragama tapi berhati keras. Ya, beragama yang benar adalah hati, ya, memiliki hati yang mudah tersentuh, mudah berbelas kasihan, ya, murah hati seperti ya buah-buah roh. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, dan lain sebagainya, saudara, ya. Ya, kelemah lembutan, ya, kita ya harus memiliki buah-buah roh, ya. Jangan buahnya batu. Saudara, memiliki buah-buah roh, ya, jangan buah batu. Hati berbatu maksudnya. Ya, puji Tuhan, saudara, pagi hari ini ya harus selalu kita ingat segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita adalah dipakai oleh Tuhan untuk tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus.
Ya, saudara mungkin disakiti. Ya, tujuannya apa saudara? Supaya saudara mengampuni. Saudara ketemu orang yang susah luar biasa, ya, susah, udah sakit, ya, udah nggak ada saudara, ya, nggak ada kerjaan. Nah, saudara ketemu dengan orang seperti itu bukan kebetulan. Ada bagian dari rencana Tuhan supaya melatih kita untuk menjadi orang yang murah hati. Amin. Tuhan tidak punya rencana sedikit pun untuk kita kemana-mana bawa apa tadi saudara? Halo, apa tadi? Sedotan. Ke gereja bawa sedotan. Kalau perlu jangan gerejanya 1, 2, 3, ya, supaya bisa menyedot kemana-mana. Ya. Tahu saudara yang saya maksud? Tahu saudara yang saya maksud? Amin. Ya, kita berdoa supaya kita semakin memiliki wajah Kristus secara rohani. Ya, yaitu memiliki hati yang penuh dengan buah-buah roh. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Sudahkah pagi hari ini setiap kita menyadari bahwa rencana Tuhan sungguh mulia, rencana Tuhan sungguh indah. Tuhan mau setiap kita menjadi serupa dengan Yesus. Memiliki hati yang berbelas kasihan. Memiliki hati yang penuh sukacita, damai sejahtera. Berbelas kasihan, lemah lembut, mengampuni. Ada hati yang penuh kesabaran. Coba saudara perhatikan, apa hari-hari ini yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudara mungkin tertekan oleh sebuah masalah. Atau mungkin saudara sedang ditekan oleh seseorang. Saudara, itu ada rencana Tuhan. Supaya saudara mendoakan orang yang berlaku tidak adil itu kepada saudara. Supaya saudara mengampuni mereka. Apa yang terjadi adalah merupakan latihan-latihan rohani. Untuk kita terus bertumbuh. Untuk kita terus semakin serupa dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan luar biasa. Rencananya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian saudara. Bapa Engkau sungguh baik. Ya, sungguh baik. Bapak punya rencana yang baik dalam hidup kita. Amin. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah. Ya, kasih Tuhan melimpah atas hidup kita. Amini. Percayalah saudara. Amin. Ku berterima kasih. Berkat Tuhan melimpah. Bukan hanya berkat jasmani. Tapi berkat-berkat yang lebih dari berkat jasmani. Itu berkat-berkat rohani. Melimpah atas kita. Oh, ku naikkan syukur, naikkan syukurku. Amin, 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 amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku. amin Tuhan, amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan, sudah berdiakonia, sudah bermarturia. Tuhan, biar Engkau tambahkan berkat-berkat jasmani. Engkau tambahkan kesukaan untuk bersaksi. Tambahkan kesukaan untuk menginjil, memberitakan kebenaran-Mu kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Limpahkan berkat-Mu atas mereka. Dan terus Tuhan, lahirkan semakin banyak orang-orang yang peduli, berdiakonia, bermarturia ya Tuhan. Supaya jemaat ini bukan jemaat yang mandul, bukan jemaat yang agamawi, yang sekedar beragama tradisi ya Tuhan. Bapa juga berkati kami. Kami yang suka berdoa, meluangkan waktu-waktu kami untuk berdoa buat saudara-saudara kami, buat kekasih-kekasih kami. Yang berdoa untuk orang-orang sakit, yang berdoa untuk orang-orang yang lemah, yang berdoa untuk orang-orang yang kekurangan, yang berdoa kepada mereka yang belum bertumbuh secara rohani. Berkati mereka juga Tuhan, karena mereka sudah berbagi dengan luar biasa juga ya Bapa. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu yang sudah bekerja keras. Terus beri kesehatan, terus beri kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit. Supaya kami terus giat melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Dan kami tetap produktif dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami jemaat-jemaat Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, biar kami dikaruniakan kepintaran, dikaruniakan kecerdasan, sehingga kami boleh menyerap banyak ilmu, banyak pengetahuan untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak muda yang mungkin bergumul dengan masalah jodoh, Tuhan juga berkati, berikan yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu. Anak-anak remaja, anak muda yang sedang bergumul dengan pekerjaan, berikan ide-ide kreatif, berikan peluang-peluang untuk bekerja ya Tuhan. Supaya setiap anak-anak muda tidak ada yang berdiam diri dengan kemalasan, tapi bisa bekerja dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sudah bekerja keras dalam pelayanan,
yang sudah bekerja keras dalam pelayanan di PPA, yang sudah bekerja keras di pelayanan HSC atau PAUD, anak-anakmu yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun dalam pekerjaan Tuhan, Engkau berkati Tuhan, beri kesehatan, beri sukacita, roh yang menyala-nyala. Terima kasih, kami percaya Tuhan semua jemaat yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, semua menerima berkat luar biasa pagi hari ini. Kami akan terus berlari-lari untuk mencapai tujuan rencana Tuhan, yaitu keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami Tuhan, sebelum pulang kami juga berdoa. Sebelum kami berpisah kami berdoa buat bangsa negara kami yang kami cintai. Limpahkan berkat atas bangsa kami Tuhan. Di masa-masa pandemik ini, biar pemerintah terus diberikan hikmat, pemerintah terus diberi peluang-peluang untuk bisa tidak terpuruk dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi ya Tuhan. Sehingga bangsa ini tetap eksis, tetap terus bisa bergerak, terus bisa berjalan dengan baik. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri berikan roh takut gentar akan Tuhan. Mereka pejabat yang ada di pusat sampai di daerah-daerah, jadikan mereka pejabat-pejabat yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, mereka bukan membawa bangsa, membawa masyarakat Indonesia ini dalam keterpurukan ekonomi, dalam keterpurukan moral, tapi kami boleh bangkit menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bernilai. Terima kasih Bapak, jauhkan oknum-oknum, ormas-ormas, kelompok-kelompok yang serakah, yang ingin mengeksploitasi hasil kekayaan bumi Indonesia ini Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh bisa mewariskan kekayaan bumi ini kepada anak cucu dan generasi yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami saat ini juga berdoa supaya Indonesia dilawat oleh Tuhan. Lawatlah Tuhan keluarga-keluarga kami yang belum mengalami kebangunan rohani, belum mengalami revival Tuhan. Lawat keluarga-keluarga kami, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin orang tua. Lawat keluarga-keluarga kami dengan kebangunan rohani Tuhan. Sama mereka yang belum percaya, mungkin mereka masih mengeraskan hati, tapi kami percaya kuasa-Mu bisa mengubah mereka Tuhan. Lawat juga bangsa kami Tuhan, masyarakat Indonesia, biar mereka sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka berjumpa Tuhan ketika mereka sedang tidur, mereka bermimpi, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka bekerja, mereka melakukan perenungan, mereka melakukan ibadah, mereka berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu ada kekuatan yang luar biasa yang datang dari Tuhan melawat bangsa kami. Dan kami boleh melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, itulah kerinduan kami Tuhan. Bangsa ini diselamatkan. Keluarga kami terutama diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara dikasih Tuhan. Mari kita berpisah. Dan terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati. Salam buat saudara-saudara yang di rumah. Ya, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu.